Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 ingin mereview sebuah perusahaan yang sudah bangkrut ataupun yang sedang mengalami kebangkrutan. Banyak dunia ini perusahaan yang sudah bangkrut ataupun sedang menuju kebangkrutan. Kami mengambil sampel yaitu perusahaan BlackBerry yang dahulunya sudah merajai pasar yang ada di Indonesia, tetapi tersaingi dengan gadget-gadget yang terbaru, tercanggih yang masuk ke dalam Indonesia juga. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tri Aprindustira dan samping kiri saya Farid Al-Fasyah. samping kanan saya Diansyah pertama. Baik, gimana semuanya teman-teman? Sudah penasaran? Mari tonton videonya secara lengkap. Anda yang sebaya saya atau mungkin sedikit lebih sepuh tentu ingat BlackBerry ya. Apalagi dengan BBM-nya alias BlackBerry Messenger yang fenomenal pada saat itu. Di zamannya BBM adalah teknologi tercanggih karena kita bisa chattingan tanpa khawatir pulsa HP tersedot. Keamanannya pun juga terjamin. Namun kini hampir semua orang tidak lagi pernah mendengar merek populer itu. Tahun lalu bahkan BlackBerry resmi berhenti beroperasi. BlackBerry terkubur di gilas iPhone dan Android phones. Tapi apa iya benar kalau BlackBerry sudah mati? Ternyata enggak. Dalam beberapa tahun ini BlackBerry bangkit dari kuburnya dan bertransformasi menjadi salah satu penyedia jasa keamanan cyber yang ternama di dunia. Gimana tuh ceritanya? Dan kok bisa ya? Yuk kita cari tahu. Kita mengawali video ini dengan melihat bagaimana BlackBerry lahir dan tumbuh menjadi produk populer incaran semua profesional. Setelah itu, kita menukik untuk mengulas bagaimana proses kejatuhan BlackBerry dari tahtanya. Kemudian, kita eksplorasi kebangkitan kembali BlackBerry di dunia cyber security yang fenomenal. Terakhir, kita kaji 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk membuat perusahaan kita mampu bertahan dan terus bertumbuh. BlackBerry dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM sebagai pengembang teknologi data nirkabel pertama di Amerika Utara. Perusahaan ini memang selalu berusaha menjadi yang pertama dalam inovasi. Di tahun 1999 misalnya, RIM berhasil membuat BlackBerry 850. Produk ini adalah pager dengan tombol QWERTY pertama di dunia. Ya mungkin Anda yang masih muda nggak paham apa itu pager ya. Just but follow me along ya. Itu tuh produk inovatif, sebab berbeda dari kebanyakan pager pada saat itu yang hanya bisa digunakan untuk menerima pesan tanpa bisa mengirim pesan balik. Nah, di tahun berikutnya muncul BlackBerry 957 Internet Edition. Fungsinya lebih hebat karena itu ponsel pertama yang bisa menerima email. Selain itu, ada aplikasi buku alamat, kalender, alarm, kalkulator, dan memo pad yang dapat disinkronkan dengan PC. Tahun 2002 muncul lagi BlackBerry 5810. Saya nggak tahu bacaannya begitu apa nggak ya. Sebagai handset pertama yang mendukung jaringan GSM dan GPRS. Tak lama berselang lahir BlackBerry 7230 dengan layar berwarna dan mikrofon yang terhubung dengan speaker serta browser web. Tahun 2004, pijakan BlackBerry semakin kokoh. Mereka punya aplikasi kirim pesan tanpa pulsa yaitu BlackBerry Messenger atau BBM. Aplikasi ini membuatnya tampil sebagai ponsel eksklusif dan semakin menarik minat masyarakat yang sedang gandrung memiliki handphone. Sebelum ada BlackBerry, saat itu kalau orang-orang ingin menjalin hubungan kan biasanya nanyanya gini ya, bro, berapa sih nomor lu? Nah, setelah BlackBerry muncul, pertanyaannya berubah jadi, bro, PIN BB lu berapa? Ya, ingat kan? Nah, begitulah kekuatan BlackBerry. Dia mampu menghadirkan berbagai tren pada kebiasaan orang berponsel. Apalagi mereka terus mengembangkan perangkat dengan menambahkan kamera, musik, dan perekam video. Tetapi segala kebaharuan teknologi itu ternyata tidak mampu membantunya terus unggul. Bahkan hanya untuk sekedar bertahan pun nggak bisa. Takdir menggiring BlackBerry ke titik nadir. Apa yang terjadi?
Pada masa jayanya, mungkin tidak ada yang pernah berpikir BlackBerry akan tenggelam dengan mudahnya. Tapi dia memang tidak bisa bertahan dengan kemajuan teknologi handphone yang ironinya justru dipicu oleh dirinya sendiri. Kehadiran iPhone dan Android perlahan namun pasti menurunkan popularitas BlackBerry. Apalagi kemudian marak aplikasi-aplikasi eksternal berbasis internet yang memberikan fitur chatting seperti WhatsApp dan juga Line. Tidak hanya itu penyebab tergelincirnya BlackBerry. RIM melahirkan BlackBerry seri Curve, Pearl, hingga Bold untuk segmen konsumen menengah ke atas. Dengan operating system buatannya sendiri. Ponsel itu jadi terkesan prestisius. Apalagi harganya nggak murah. Padahal pada seri tertentu banyak keluhan pemakai yang belum diatasi seperti kurang kompatibel, sering hang, dan panas serta spesifikasi yang monoton. Dalam kondisi seperti itulah muncul smartphone berbasis Android dan iPhone yang mengubah perspektif masyarakat. Harganya lebih murah dan karena itulah kemudian orang-orang jadi berpaling dari BlackBerry. Dapat dikatakan BlackBerry gagal beradaptasi dengan pertumbuhan inovasi smartphone. Ketika para pesaing condong ke arah layar sentuh, mereka kekeh menggunakan keyboard QWERTY. Mereka juga gagal dengan fitur seperti kamera karena spesifikasi dan ketajaman kameranya tidak berkembang dengan baik. Segmen BlackBerry sejak awal adalah konsumen korporasi. Mereka menggunakannya terutama untuk kebutuhan bekerja. Itulah celah yang kemudian dilihat pesaing dan mendorong mereka melirik konsumen lain yang membutuhkan handphone sekaligus untuk hiburan. Apalagi media sosial semakin berkembang. Orang-orang bernafsu posting-postingan di medsos sehingga mereka memilih ponsel yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh perangkat BlackBerry. Celah lain yang dimanfaatkan pesaing adalah operating system BlackBerry yang tidak memudahkan penggunanya. BlackBerry seperti memaksa pengguna memakai toko aplikasi BlackBerry yang dianggap tidak user-friendly. Sedangkan operating system lain seperti iOS atau Android menyediakan segala jenis aplikasi yang bisa diunduh oleh penggunanya di store-nya mereka. Nah, maka wajar saja ketika tahun 2012 pangsa pasar BlackBerry di Amerika Serikat hanya tersisa 7,3% saja. Sementara Google dan Apple masing-masing mengklaim 53,7% dan 35%. Akibatnya saham BlackBerry anjlok. Seperti pada kuartal pertama tahun 2014 yang turun hingga 30%. Sadar dengan situasi yang tidak menguntungkan, mereka akhirnya mengembangkan sistem operasi BlackBerry 10 yang berbasis QNX. Setelah beberapa kali ditunda, di tahun 2013, seri itu akhirnya diluncurkan. Sayangnya, pasar tetap kurang merespon. Penyebab lain dari kemunduran BlackBerry adalah para pemimpinnya. Thorsten Heinz diangkat menjadi CEO menggantikan Lazaridis dan Balsillie yang dinilai gagal membendung pesaing. Sayangnya, Heinz menilai BlackBerry sudah cukup berinovasi. Padahal banyak orang menilai titik lemahnya BlackBerry justru inovasinya. Heinz pun akhirnya resign dan digantikan John Chen. Sesaat kemudian Chen berjanji, dalam 5 tahun saya bisa melihat BlackBerry sebagai pemimpin absolut dalam komputasi mobile. Itulah tujuan kami. Menarik ya. Apa sih yang ada dalam pikirannya? Terus apa ya yang dia lakukan? Ternyata Chen membawa BlackBerry keluar dari bisnis handphone dan beralih ke industri software cyber security dan sistem komputer tertanam atau embedded. Chen menjelaskan, kita akan menghasilkan uang di area yang tepat. Area utama tersebut adalah cyber security dan enterprise. Kita sangat baik di cyber security. Enterprise untuk industri beregulasi seperti bank dan pemerintahan serta dinas kesehatan. Langkah ini ternyata terbukti mampu menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan besar bagi BlackBerry. BlackBerry juga dikabarkan bekerjasama dengan Baidu untuk mengembangkan mobil otonomus atau mobil tanpa supir. Teknologinya menggunakan platform BlackBerry QNX. Bulan Januari tahun lalu, BlackBerry juga mengumumkan Jarvis, sebuah software cybersecurity berbasis cloud yang dapat memindai kode mobil terhadap kerentanan. Beralihnya fokus BlackBerry ke cybersecurity tentu ada alasannya. Mereka berpijak pada hasil survei yang baru saja dilakukan. Hasil survei itu menyatakan bahwa 80% pelanggan di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada tidak percaya atau mungkin tidak yakin bahwa perangkat internet connected yang mereka gunakan saat ini dapat mengamankan data dan privasi mereka. Responden juga mengakui bahwa mereka lebih memilih produk atau berbisnis dengan perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal keamanan data dan privasi. Tingginya serangan cyber dewasa ini memang telah menghantui para pengguna.
Laporan State of Cybersecurity Resilience 2021 Accenture mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 serangan cyber terhadap perusahaan-perusahaan terjadi 31% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi mereka rata-rata mengalami 270 kali serangan cyber. Pada tahun yang sama, Deloitte juga melakukan survei untuk melihat tantangan terbesar bagi CISO dan CIO. Ternyata lebih dari 40% responden menjawab bahwa transformasi dan TI hybrid adalah bagian tersulit dari manajemen keamanan cyber. Nah, Indonesia juga nggak luput dari sasaran serangan cyber tentu saja. Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN menyebut pada tahun 2022 lebih dari 700 juta serangan cyber terjadi di Indonesia. Serangan itu didominasi ransomware atau malware dengan modus meminta tebusan. Masifnya serangan cyber tentu menjadi peluang besar bagi BlackBerry sebagai pendatang baru dalam sektor cyber security. Apalagi valuasi pasar keamanan cyber terus bertumbuh. Pada tahun 2020, valuasi keamanan cyber mencapai 176,5 miliar US dollar. Lalu diperkirakan nilainya akan tumbuh menjadi 403 miliar US dollar pada tahun 2027. Kenapa ya bisa naik seperti itu? Ya, karena dunia semakin bergantung pada teknologi dan aset digital. Maka kebutuhan untuk melindungi platform komputasi dan data jadi semakin penting. Di Indonesia, BlackBerry sudah menjalin kerjasama proteksi dan keamanan cyber dengan beberapa perusahaan provider telekomunikasi. Yang terbaru adalah kerjasama mereka dengan PT Saka Energy untuk memproteksi ekosistem digitalnya dengan menggunakan BlackBerry Unified Endpoint Manager. Alex Manea, Chief Security Officer BlackBerry, mengatakan, saat ini bisnis software sudah bisa melebihi kontribusi penjualan ponsel BlackBerry. Karena itu, tahun ini turnover BlackBerry dari pembuatan perangkat ponsel bergeser menjadi sistem partnership. Menurut Alex pula, perusahaannya memang menargetkan beberapa segmen industri yang rentan terhadap serangan cyber, termasuk sektor pemerintahan. Oleh karena itu, potensi bisnis yang ada pada pasar tersebut akan jauh lebih besar. Sebab kebutuhan untuk proteksi digital saat ini juga semakin besar. Alex meneruskan, realitasnya dari bisnis software security itu revenue-nya memang lebih kecil, tapi marginnya jauh lebih tinggi. Kami terus mengalami peningkatan margin di segmen software security. Mereka kemudian mengakuisisi Cylance, yang tak lain adalah pemimpin industri artificial intelligence dan machine learning untuk keamanan cyber. BlackBerry kini telah sepenuhnya menjelma menjadi penyedia layanan teknologi otomotif dan keamanan cyber. Software otomotif yang mereka buat antara lain fitur sistem bantuan pengemudi, infotainment, dan fitur mobil terkoneksi. Mitra mereka di otomotif antara lain General Motors, Mercedes-Benz, dan Toyota. Langkah baru ini mampu mengantarkan BlackBerry meraup pendapatan sebesar 168 juta US dollar atau setara 2,491 triliun rupiah pada bulan Mei 2022 lalu. Jumlah itu melebihi rata-rata perkiraan analis yang hanya memperkirakan 160,7 juta US dollar atau setara 2,383 triliun rupiah. Langkah BlackBerry bertransformasi telah membuahkan hasil. Keberhasilan mereka setidaknya terlihat dari perubahan proporsi pendapatan perusahaan. Pada tahun 2011, sebagian besar pendapatan BlackBerry masih didominasi segmen penjualan perangkat ponsel yaitu 81%. Tetapi di tahun 2016, pendapatan dari segmen penjualan ponsel menurun dan tinggal menjadi 41%. Lalu di tahun 2021, pendapatan BlackBerry mulai didominasi pendapatan dari sektor penyedia software sebesar 70% dan 30% sisanya dari bisnis lisensi. Dengan begitu, prospek masa depan BlackBerry sangat menjanjikan. Potensi pertumbuhan mereka ada di dalam pasar perangkat lunak keamanan dan kemitraan. Dengan dukungan tim manajemen yang kuat, maka BlackBerry siap untuk mempertahankan pertumbuhan bisnisnya yang juga kuat. BlackBerry ingin menjadi market leader dalam bisnis komunikasi seluler yang aman, komunikasi krisis, dan perangkat lunak yang tersemat. Jadi, hikmah apa nih yang dapat kita petik dari perjalanan bisnis BlackBerry? Kita ambil. Pertama, baca pergeseran kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Jangan bersikukuh dengan solusi atau fitur produk yang terbukti berhasil di masa lalu saja. Perusahaan kita tidak beroperasi dalam vakum. Di sana ada pesaing yang terus berusaha mencuri pangsa pasar kita. Ada juga pelanggan yang keinginannya selalu berevolusi. Dan ada juga teknologi yang terus berkembang secara eksponensial. Gagal menangkap pergeseran itu dan beradaptasi mengikutinya hanya akan berujung pada kepunahan. Kedua, jangan memaksakan diri untuk bermain dalam bisnis yang jelas-jelas Anda sudah kalah telak.
Berjuang untuk mengejar ketertinggalan sih boleh aja, tapi kemudian ukur diri. Jika harga yang harus dibayar untuk mengejarnya sudah terlalu mahal dan belum tentu juga bisa, ya sebaiknya ngaku kalah aja dan lakukan pivot alias berputar arah. Pindahlah ke bisnis masa depan yang bisa Anda menangkan. Masuknya BlackBerry ke dalam bisnis keamanan cyber, menurut saya itu keputusan yang jitu. Ketiga, ketika memutuskan arah transformasi bisnis, bertumpulah pada kekuatan perusahaan Anda. Transformasi itu sulit dan juga berisiko. Jika Anda tidak berpijak pada pondasi yang kuat, maka akan mudah untuk tumbang di tengah jalan. BlackBerry sadar bahwa ia punya dua kekuatan yang jadi ciri khasnya saat ia masih jaya menjadi market leader di teknologi komunikasi bergerak. Kedua itu adalah keamanan data dan penguasaan pasar korporat. Kedua kekuatan itulah yang jadi pondasi sekaligus arah bisnis BlackBerry saat ini. Itulah ketiga pelajaran penting yang semoga bisa menjadi inspirasi untuk membawa perusahaan Anda semakin bertumbuh di masa depan. Halo semuanya, sebelum saya menceritakan kenapa sih dan apakah yang terjadi pada perusahaan BlackBerry, sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit secara singkat sejarah berdirinya perusahaan BlackBerry. BlackBerry yang didirikan pada tahun 1984 di Waterloo, Ontario, Kanada, awalnya dikenal sebagai Research in Motion. Perusahaan ini mulai dikenal luas setelah meluncurkan perangkat BlackBerry pertamanya pada tahun 1999, yang merupakan salah satu smartphone pertama yang mengintegrasikan email dan komunikasi nirkabel. BlackBerry dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan profesional bisnis karena fitur keamanan dan kemampuan emailnya yang unggul menjadikan sebagai alat komunikasi yang sangat dihargai. Pada tahun 2004, BlackBerry memasuki pasar Indonesia dengan dukungan dari operator telekomunikasi Indonesia dan StarHub. Keberadaan BlackBerry di Indonesia semakin diperkuat dengan berdirinya kantor resmi pada tahun 2010 yang meningkatkan minat masyarakat terhadap produk-produk telepon pintarnya. Pada puncak kejayaannya, pada tahun 2011, BlackBerry mendominasi perjualan smartphone di Indonesia dengan 9 dari 10 smartphone yang terjual adalah produk BlackBerry. Namun, perubahan cepat dalam industri smartphone dan muncul persaingan baru seperti Android ataupun iOS menyebabkan penurunan tajam dalam pangsa pasar BlackBerry. Pada Agustus 2012, perusahaan ini berusaha untuk mengembalikan fokusnya kepada segmen profesional bisnis yang merupakan inti dari kesuksesan sebelumnya. Thorsten Heyn, CEO saat itu meluncurkan sistem operasi baru BlackBerry versi 10 dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan perusahaan. Namun, meskipun ada upaya untuk beradaptasi dengan pasar, BlackBerry tidak mampu memenuhi target penjualannya dan mengalami penurunan signifikan dalam pasar hingga hanya tersisa 3%. Pada tahun 2014, kebangkitan smartphone berbasis Android ataupun iOS serta kesalahan strategis dalam manajemen menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan tajam ini. Dengan demikian, sejarah BlackBerry mencerminkan perjalanan sebuah perusahaan yang pernah menjadi pemimpin industri namun gagal beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen sehingga mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Jadi di sini kita memasuki kinerja perusahaan. Setelah memasuki pasar Indonesia pada tahun 2004 melalui kerjasama dengan operator Indosat dan StarHub, BlackBerry mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2011, BlackBerry mencapai puncaknya di Indonesia dengan 9 dari 10 smartphone yang terjual adalah produk BlackBerry. Namun, mulai dari 2012, kinerja perusahaan mulai menurun drastis. Penjualan smartphone BlackBerry turun dari 2,5 juta unit pada tahun 2011 menjadi hanya 350.585 unit. Ini pada tahun 2014, mencerminkan penurunan yang sangat signifikan dalam permintaan. Mungkin berikut
poin-poin penting yang dilakukan BlackBerry dalam sejarahnya yang berkontribusi pada kebangkrutannya. Baik, mungkin poin-poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Liansyah Pratama. Silakan rekan saya. Baik, di sini saya akan menyebutkan poin-poin kebangkrutannya BlackBerry. Yang pertama, ada fokus pada segmen profesional. BlackBerry berusaha untuk mengalihkan fokus produknya kembali ke segmen profesional bisnis pada tahun 2012 yang merupakan kunci kesuksesannya di masa lalu. Dari keputusan inilah yang akhirnya mengabaikan mayoritas konsumen di Indonesia. Yang kedua, ada peluncuran sistem operasi BB10. Pada tahun 2012, CEO Thorsten Hans meluncurkan sistem operasi baru BB10 dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan perusahaan. Namun peluncuran ini tidak berhasil menarik kembali pengguna yang telah beralih ke smartphone lain. Yang ketiga, ada target penjualan yang tidak tercapai. Johnson, CEO BlackBerry, menetapkan target penjualan minimal 5 juta unit smartphone per tahun. Namun penjualan terus menurun dan tidak pernah mencapai target tersebut. Bahkan hanya mampu menjual 1,3 juta unit pada akhir tahun 2015. Yang keempat, ada kehilangan pangsa pasar. BlackBerry mengalami penurunan pangsa pasar yang drastis di Indonesia dari 43% pada tahun 2011 menjadi 3% pada semester pertama tahun 2014. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya persaingan dari smartphone berbasis Android dan iOS. Yang kelima, ada strategis dalam manajemen. Di bawah kepemimpinan Thorsten Hans, BlackBerry membuat keputusan strategis yang keliru dengan meninggalkan pasar konsumen dan tidak mampu beradaptasi dengan tren teknologi dan preferensi konsumen yang berubah. Yang keenam, ada keterbatasan dalam ekosistem aplikasi. BlackBerry gagal untuk menawarkan ekosistem aplikasi yang sebanding dengan Android dan iOS, sehingga banyak pengguna beralih ke perangkat lain yang menyediakan lebih banyak pilihan aplikasi dan fitur. Yang ketujuh, ada penurunan citra merek. Turunnya citra merek BlackBerry akibat ketidakpuasan konsumen dan kurangnya inovasi menyebabkan semakin sedikitnya minat terhadap produk BlackBerry. Oke, masuk ke bagian tantangan utama. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai tantangan yang dihadapi oleh BlackBerry Limited dalam sejarahnya. Yang pertama, ada perubahan fokus pasar. BlackBerry memutuskan untuk meninggalkan pasar konsumen dan berfokus pada segmen profesional. Yang kedua, ada persaingan yang ketat. Munculnya smartphone berbasis Android dan iOS yang menawarkan fitur lebih menarik dan harga yang lebih kompetitif menyebabkan banyak pengguna beralih ke BlackBerry ke merek lain. Yang ketiga, ada inovasi produk yang tidak memadai. Peluncuran sistem operasi BlackBerry 10 tidak berhasil menarik kembali pengguna dan BlackBerry gagal untuk menawarkan ekosistem aplikasi yang sebanding dengan Android dan iOS. Yang keempat, ada target penjualan yang tidak tercapai. BlackBerry menetapkan target penjualan 5 juta unit per tahun, tetapi penjualannya terus menurun, bahkan hanya mampu menjual 1,3 juta unit pada akhir tahun 2015. Yang kelima, ada penurunan citra merek. Turunan citra merek BlackBerry akibat ketidakpuasan konsumen dan kurangnya inovasi menyebabkan semakin sedikitnya minat terhadap produk-produk BlackBerry. Yang keenam, ada keterbatasan dalam akses aplikasi. Sistem operasi BlackBerry tidak menyediakan banyak aplikasi terkemuka dibandingkan dengan smartphone lain, sehingga daya tarik bagi pengguna baru. Yang ketujuh, ada kesalahan manajemen. Keputusan strategis yang keliru di bawah kepemimpinan Thorsten Hans berkontribusi pada penurunan pangsa pasar dan kehilangan konsumen setia. Baik, setelah memaparkan poin-poin di atas, saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus kebangkrutannya BlackBerry. Kronologi masalah BlackBerry Limited menghadapi sejumlah masalah signifikan
yang berkontribusi pada penurunan kinerjanya di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah keputusan perusahaan untuk mengalihkan fokus dari pasar konsumen ke segmen profesional. Meskipun BlackBerry dikenal sebagai BlackBerry Nation di Indonesia dengan dominasi penjualan smartphone yang mencapai 9 dari 10 unit terjual pada tahun 2011, perusahaan ini gagal untuk mempertahankan pangsa pasarnya ketika berusaha untuk menargetkan kalangan korporat. Keputusan ini tidak sesuai dengan karakteristik mayoritas penggunanya di Indonesia yang berasal dari kalangan pengguna rumahan. Akibatnya, BlackBerry kehilangan banyak konsumen setia yang beralih ke merek lain. Selanjutnya, BlackBerry mengalami penurunan penjualan yang drastis dari tahun 2012 hingga 2014. Data menunjukkan bahwa penjualan smartphone BlackBerry menurun dari 2,5 juta unit pada tahun 2011 menjadi hanya 305 unit pada tahun 2014. Target penjualan yang ditetapkan oleh CEO yaitu 5 juta unit per tahun tidak tercapai, bahkan pada akhir tahun 2015. BlackBerry hanya mampu menjual 1,3 juta unit per tahun. Penurunan ini mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing dengan smartphone berbasis Android dan iOS yang menawarkan fitur lebih menarik dan harga yang lebih kompetitif. Citra merek BlackBerry juga mengalami penurunan yang signifikan akibat ketidakpuasan konsumen dan kurangnya inovasi dalam produk. Meskipun BlackBerry meluncurkan sistem operasi BlackBerry 10, peluncuran tersebut tidak berhasil menarik kembali pengguna yang telah beralih ke platform lain. Selain itu, BlackBerry tidak dapat menyediakan ekosistem aplikasi yang sebanding dengan Android dan iOS, sehingga banyak pengguna merasa kurang puas dengan pilihan aplikasi yang terbatas. Hal ini semakin memperburuk posisi BlackBerry di pasar. Persaingan pasar yang semakin ketat juga menjadi tantangan besar bagi BlackBerry. Banyak merek smartphone baru muncul dengan spesifikasi dan fitur yang lebih menarik serta harga yang lebih terjangkau, membuat konsumen lebih memilih produk pesaing daripada BlackBerry. Penurunan top brand index dan pangsa pasar menjadi indikator jelas bahwa BlackBerry tidak lagi dianggap sebagai merek dominan di industri smartphone. Secara keseluruhan, kombinasi dari kesalahan strategis dalam manajemen, penurunan citra merek, ketidakmampuan untuk bersaing dalam inovasi produk, dan persaingan pasar yang ketat telah menyebabkan BlackBerry Limited mengalami tantangan serius yang berujung pada penurunan kinerja dan keberangkutan di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Farid Al-Pasha. Setelah mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh PT BlackBerry, adapun upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan ini. Perusahaan BlackBerry Limited telah melakukan beberapa upaya untuk menghadapi tantangan di pasar, terutama dalam konteks penurunan penjualan dan persaingan yang ketat. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan BlackBerry Limited. Yang pertama, BlackBerry berencana untuk kembali fokus pada segmen pasar profesional dan bisnis, mencoba untuk mengembalikan citra mereka sebagai perangkat yang ideal untuk kalangan korporat. Hal ini dilakukan setelah menyadari bahwa mayoritas pengguna di Indonesia adalah dari kalangan rumah tangga, bukan dari kalangan profesional seperti yang diharapkan. Poin yang kedua, perusahaan meluncurkan sistem operasi baru, yaitu BB10, yang diharapkan dapat menarik kembali minat konsumen dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar smartphone. Yang ketiga, BlackBerry menetapkan target penjualan yang ambisius, yaitu menjual setidaknya 5 juta unit telepon seluler per tahun untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Namun, mereka mengalami kesulitan untuk mencapai target ini dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat penurunan pangsa pasar dan citra merek, BlackBerry Limited perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih efektif dalam menarik konsumen. Ini termasuk mempertimbangkan harga dan fitur produk agar lebih kompetitif dibandingkan dengan smartphone lain yang lebih populer. Yang terakhir, BlackBerry menghadapi persaingan yang ketat dari smartphone berbasis Android dan iOS, sehingga perusahaan perlu berinovasi dalam hal fitur dan aplikasi untuk tetap relevan di pasar. Pengguna cenderung lebih ke perangkat lain karena kurangnya aplikasi dan fitur menarik pada perangkat BlackBerry. Melalui langkah-langkah di atas, BlackBerry Limited berusaha untuk memperbaiki posisinya di pasar dan mengatasi tantangan yang dihadapi akibat perubahan preferensi konsumen dan persaingan yang semakin ketat.
Dari upaya-upaya yang dilakukan PT BlackBerry Limited, hasil yang didapat dari PT ini adalah menunjukkan bahwa meskipun perubahan pasar telah berusaha untuk fokus pada pasar profesional dan meluncurkan sistem operasi baru, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Berikut beberapa poin penting mengenai hasil dari upaya tersebut. Yang pertama, penurunan penjualan. Sekalipun BlackBerry menetapkan target penjualan 5 juta unit per tahun, kenyataannya penjualan mereka terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015, BlackBerry hanya mampu menjual sekitar 1,3 juta unit, jauh di bawah target yang ditetapkan. Kedua, kehilangan pangsa pasar. BlackBerry di Indonesia mengalami penurunan smartphone mereka yang sebelumnya dianggap premium, kini kalah bersaing dengan merek lain. Yang ketiga, kesalahan strategi pemasaran. Upaya BlackBerry untuk fokus pada pasar korporat tidak sejalan dengan mayoritas konsumennya di Indonesia yang berasal dari kalangan rumah tangga. Ini menyebabkan ketidakcocokan antara produk yang ditawarkan dan kebutuhan pasar sehingga mengurangi daya tarik produk mereka. Yang terakhir, persaingan yang ketat. BlackBerry menghadapi persaingan yang sangat ketat dari merek-merek lain, baik lokal maupun internasional. Produk-produk Android dan iOS menawarkan fitur yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif, membuat konsumen lebih memilih untuk beralih. Dapat dikutip hasil dari keseluruhannya adalah upaya yang dilakukan oleh PT BlackBerry Limited menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam penjualan dan pangsa pasar di Indonesia. Meskipun mereka berusaha untuk kembali fokus pada segmen profesional dan meluncurkan sistem operasi baru yaitu BB10, target penjualan yang ditetapkan sebesar 5 juta unit per tahun tidak tercapai, dengan penjualan hanya mencapai 1,3 juta unit pada akhir tahun 2015. Pangsa pasar BlackBerry yang pernah dominan yaitu 43% pada tahun 2011 merosot drastis menjadi hanya 3% pada semester pertama 2014. Hal ini disebabkan oleh kesalahan strategi pemasaran yang tidak sesuai dengan karakteristik mayoritas konsumen di Indonesia yang lebih memilih smartphone dengan fitur lebih beragam dan harga yang lebih terjangkau dari pesaing seperti Android dan iOS. Selain itu, citra merek BlackBerry juga mengalami penurunan akibat kurangnya aplikasi menarik dan inovasi produk yang mampu bersaing. Secara keseluruhan, meskipun BlackBerry memiliki sejarah kesuksesan di pasar smartphone, upaya-upaya yang dilakukan dalam beberapa tahun di posisinya itu tidak cukup untuk mempertahankan posisinya, sehingga mengakibatkan perusahaan kehilangan daya tarik di target masyarakat. Untuk kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil akan dikembalikan oleh moderator. Terima kasih rekan saya. Jadi setelah pemaparan dari dua rekan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan. Jadi kesimpulan dari masalah yang dihadapi oleh PT BlackBerry menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam perjualan dan pangsa pasar, terutama di Indonesia, mengakibatkan kesalahan strategi pemasaran dan tidak kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang berubah. Meskipun BlackBerry pernah menjadi pemimpin pasar, fokus yang salah pada segmen corporate dan meluncurkan produk yang tidak sesuai dengan mayoritas pengguna rumahan, mengakibatkan hilangnya dari daya tarik merek. Mungkin dari situasi ini dan apa yang terjadi oleh PT BlackBerry, di sini kita dapat mengambil pelajaran penting. Jadi pelajaran penting yang dapat kita ambil dari situasi ini adalah pentingnya memahami dan menyesuaikan strategi pasar dengan karakteristik pasar serta kebutuhan konsumen. Selain itu, inovasi produk dan pengembangan fitur yang relevan sangat penting untuk bersaing di industri teknologi yang cepat berubah. Perusahaan perlu mendengarkan umpan balik dari konsumen dan beradaptasi dengan dinamika pasar untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang sehat. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Jikalau teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kami dengan lapang dada menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Tri Aprindustira dan dua teman saya Farid Alfasya dan Liansyah Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Silakan rekan saya. Ping, hilang ya? Ping.
Muncul atau aku kayak gini, kau harus kayak gini. Pada kan? bawah ya, Bang. Cepet cok. Apa yang ini nanti aja, buat lucu mungkin. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Yudhistira. Apa yang terjadi pada perusahaan BlackBerry? Jadi balik cok.